Ya, mohon anak-anak tidak berisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Walladhi adda al-amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman hafizakumullah. Tiada kata yang lebih indah selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak karunia dan nikmatnya yang telah menyapa kita semuanya, yang mustahil kita mampu menghitungnya. Salawat teriring salam semoga terus tercurah kepada manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan siapapun juga yang tetap setia untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan senantiasa terus meneladaninya. Dan kita mudah-mudahan sebagai umatnya termasuk di dalamnya, sehingga kelak berhak mendapat syafaatnya. Dan di waktu yang penuh berkah ini, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtithalul awamir ilahi wajtinabun nawahi, berusaha untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan manusia terbaik, di mana manusia terbaik ini adalah para nabi yang senantiasa kita dalam suratul Fatihah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa satu gerbong dengan para nabi. Saat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus, yakni jalannya
orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni yang dimaksud adalah minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, yakni jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka adalah jalannya para nabi, jalannya para pecinta kebenaran, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat makmum, untuk bisa senantiasa tetap berada di jalan yang diridhai Allah, jalan yang lurus ini, maka upaya kita untuk bisa mampu meneladani bagaimana perjuangan para nabi yang sudah mendapatkan jaminan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelak dijamin oleh Allah ditempatkan terbaik di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak keteladanan para nabi yang harus kita ambil. Di antaranya perjuangan para nabi yang saat disebutkan oleh Allah dihadirkan nabi, Allah katakan wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwan syayatin. Yang demikian kata Allah, kami akan siapkan musuh di setiap para nabi, minal jinni wal ins, musuh berupa setan dari jenis jin dan manusia, sehingga siapapun yang ingin meladani perjuangan para nabi dan rasul untuk siap siaga untuk menghadapi musuh-musuh sebagaimana musuh-musuh para nabi, betapa mereka begitu gigih, betapa mereka begitu sabar dalam menghadapinya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana saat para nabi memperjuangkan, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, saat mereka menyeru manusia agar mereka tidak menyembah kepada selain Allah. Laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullah wajtanibut taghut, dan sesungguhnya kami utus di setiap umat utusan itu yang menyeru agar manusia hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Betapa luar biasa mereka kerahkan seluruh potensinya, jiwa raga mereka, harta bendanya, waktunya, dikerahkan semuanya untuk menyeru manusia, menyelamatkan manusia agar hanya menjadi hamba Allah, agar mereka hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesabaran, ketegaran Nabi Nuh alaihi salam yang siang dan malam menyeru agar menyembah kepada Allah, tapi kaumnya ternyata di dalam Al-Quran disebutkan mereka saat diseru untuk menyembah kepada Allah, ternyata mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka dan menutup muka mereka dengan baju mereka. Dan betapa sombongnya mereka di depan Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tidak pernah berhenti dalam menyeru berdakwah agar manusia bertauhid, menyembah kepada Allah. Di surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh digambarkan bersama kaumnya 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Tapi bagaimana orang-orang yang bersama Nabi Nuh selama menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari waktu yang begitu panjang, ternyata sedikit orang yang
menyertai beriman mengikuti Nabi Nuh. Bahkan istri dan anaknya tidak beriman. Perjuangan Nabi Nuh luar biasa. Sampai di saat puncak ingin menyelamatkan agar anaknya bersamanya, diserulah putranya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, kemari bersama kami. Walaupun anaknya tidak beriman, dia berjamaah, dia berkumpul beserta orang kafir, masih diseru dengan bahasa kasih sayang. Ini perjuangan untuk menyelamatkan keluarga, terutama anaknya. Dan sampai kita saat ini berhenti untuk berjuang menyelamatkan keluarga kita di tengah kondisi saat mereka terbawa arus globalisasi yang dahsyat luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Durasi yang digunakan untuk menyeru manusia dengan penuh kesabaran dan ketegaran itu, yang didapat tidak sebanding dengan waktu yang ada. Tapi tidak pernah ada nas dalil yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu gagal dalam berdakwah, dalam menyeru. Karena yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiar, usaha maksimal kita. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam yang saat puncak dalam berdakwahnya mampu sebenarnya menaklukkan pemikiran orang-orang yang menyembah pada selain Allah, yang menyembah berhala. Saat dihancurkan seluruh berhala itu, disisakan satu berhala. Terjadilah dialog yang luar biasa, yang mereka menyadari bahwa sesungguhnya berhala itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Namun betapa ego kekuasaan yang ada pada diri Namrud, penguasa zalim itu, yang memvonis hukuman mati bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedikit pun Nabi Ibrahim tidak pernah gentar, sampai akhirnya dihukum bakar. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan pertolongannya saat Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Makhluk Allah bernama api diperintahkan, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam menghadapi penguasa yang zalim, Fir'aun, dengan bala tentaranya yang sudah mengejar semakin dekat dengan Nabi Musa dan kaumnya yang ada di depan laut, sampai kaumnya sudah mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti akan tertangkap, kita sudah terlihat jelas. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayati, sesungguhnya Rabbku bersama dan akan memberikan petunjuk. Saat itulah diberikan petunjuk untuk memukulkan tongkatnya di tepi laut dan terbelah, berakhirlah sejarah Fir'aun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, betapa banyak perjuangan-perjuangan yang kita teladani, termasuk orang terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berikan syafaat kepada kita. Beliau luar biasa dalam dakwahnya, sampai tuduhan kepadanya di awal-awal dakwahnya dengan tuduhan orang gila, dituduh tukang sihir,
Bahkan dalam surat Al-Anfal ayat 30 disebutkan orang-orang kafir telah melakukan puncak makar untuk menangkap, ini memenjarakan dan mengusir dan membunuh Rasulullah dari kesepakatan pertemuan di Darun Nadwa. Tapi apa yang terjadi? Allah selamatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tetap berjuang dalam kesabaran, akan Allah berikan pertolongan. In tansurullah yang surukum yang wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan kuatkan kedudukan. Allah akan tolong yang surukum dan Allah akan kuatkan kedudukan kalian. Makna menolong bukan berarti Allah tidak kuasa terkait dengan agama ini. Allah tidak butuh bantuan kita. Maknanya adalah kita komitmen untuk senantiasa megang teguh pada ajaran Allah dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang dengan penuh kesabaran sebagaimana para nabi dan orang-orang yang bersabar, memperkuat kesabaran, terus bertahan dalam kesabaran inilah yang Allah berikan jaminan kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah seru pada orang-orang yang beriman agar bersabar dan perkuat kesabaran dan pertahankan terus dalam kesabaran itu dan bertakwa kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan.